Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Terpujilah Tuhan senantiasa, karena kasih setia-Nya dan anugerah-Nya selalu berlimpah-limpah kepada kita semuanya. Dan saat ini kita semuanya datang untuk beribadah. Oleh karena itu, marilah ibadah minggu pada pagi hari ini kita sambut dengan sukacita. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 10. Kita pujikan ayat 2 dan ayat yang keempat. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai. Bersama-sama kita menghayati kehadiran Tuhan dalam ibadah kali ini dengan pengakuan yang demikian. Sumber kekuatan dan pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang selalu memelihara ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah, damai dan sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema ibadah yang melandasi ibadah kita pada saat ini terambil dari Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama sampai keempat menyatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Ya Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, yang mempunyai alam semesta, dan yang menciptakan segala sesuatu adalah Tuhan. Sekalipun manusia berupaya untuk mencari kekuasaan, sekalipun manusia diberi kekuasaan, justru saling menguasai satu sama lain, bahkan melebihi kuasa dari Tuhan. Namun tetaplah yang berkuasa adalah Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, mari jika kita telah diberi kuasa oleh Tuhan, janganlah kita menguasainya. Mari kita muliakan Sang Maha Kuasa,
Allah Bapa Tuhan. Kidung Jemaat nomor 13, kita pujikan baitnya yang pertama dan yang keempat. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Jagalah dengan kasih-Mu. Dan Roh Kudus, Allah kami yang esa. Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan segala dosa dan salah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersama-sama datang kepadamu seraya menaikkan ucapan syukur atas berkat pertolongan, penyertaan, dan perlindungan-Mu dalam hidup ini, hingga kami dapat membangun peribadatan pada saat ini. Ketika kami datang kepadamu, sesungguhnya kami tidak membawa kebaikan kesucian diri, tetapi kami membawa segala dosa dan salah yang telah kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Baik yang kami lakukan ketika kami membangun kehidupan bersama di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah kami membangun kebersamaan dengan orang lain. Semuanya itu kami jalankan dan kami lakukan dengan segala keterbatasan kami, sehingga kami tidak bisa mengasihi kepada mereka. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini bersama-sama kami datang kepadamu untuk mengakui, menyesali segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Kami mohon pengampunan-Mu. Ajarkan kepada kami semua untuk dapat memberikan pengampunan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa pengakuan dan penyesalan kami hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Ia senantiasa menyediakan pengampunan bagi orang yang mau mengakui dan menyesali segala dosa dan salahnya. Ada kesaksian firman Tuhan yang merupakan berita anugerah dalam kitab Mazmur 32 ayat yang kelima. Jemaat disilahkan berdiri. Terimalah berita anugerah yang demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Begitu agung dan mulia anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa kita telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ungkapan sukacita atas pengampunan yang sudah kita terima, mari kita juga ungkapkan melalui pujian
Kidung Jemaat 354, mari kita nyanyikan bait 1 dan 2. Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu serta saudara-saudara dan juga anak-anakku dan juga cucu-cucuku yang sangat dikasihi Tuhan, marilah pada pagi hari ini kita akan memahami firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai 20. Namun mengingat keberadaan kami, kita pribadi lepas pribadi, mari kita bersama-sama memohon kekuatan dan hikmat dari Tuhan melalui doa. Mari kita serahkan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari yang indah ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu dengan membawa segala keberadaan kami pribadi lepas pribadi. Sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau telah memberikan pembebasan kami dari belenggu dosa. Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu. Pada saat ini Bapa, kami akan memahami akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi, sehingga apa yang kami baca boleh kami mengerti, bahkan boleh kami pahami, serta boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi.
Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Bapak Pendeta Mulyo Jayadi yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, biarlah Roh Kudus senantiasa berkarya, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Inilah seluruh doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kesempurnaannya hanya kami alaskan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Matius pasal 28 ayat 16 sampai yang ke-20, demikian firman itu. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan Alkitab. Adalah berbahagia bagi setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Kidung Jemaat nomor 51, kita nyanyikan bait 1 dan 3. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak yang senantiasa mengasihi dan yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun kita berada. Salam sehat sentosa dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap saudara-saudara juga dalam keadaan sehat walafiat, karena Tuhan telah menganugerahkan berkat kepada saudara-saudara. Setelah sekian bulan kita bersama-sama hidup dalam pembatasan karena adanya COVID-19. Tibalah saatnya kita memasuki pada era baru, yaitu perubahan tatanan hidup yang disebut peradaban new normal, yaitu hidup dalam kenormalan baru. Artinya, kita bersama-sama memasuki dalam mengembangkan gaya hidup kita lebih baik, mengembangkan gaya hidup kita lebih sehat, mengembangkan gaya hidup kita lebih teratur, mengembangkan hidup kita lebih disiplin dalam segala hal. Itulah era
kenormalan baru akan kita masuki bersama-sama. Tentu kita tidak terkaget-kaget dalam memasuki perubahan dan tatanan gaya hidup baru tersebut, sebab setiap orang telah diberikan kuasa, telah diberikan otoritas oleh Tuhan untuk membuat perubahan. Bahkan Tuhan telah menganugerahkan kepada setiap orang percaya untuk bisa hidup beradaptasi dengan segala keadaan, dengan segala perubahan zaman yang ada. Otoritas dan kuasa yang telah dianugerahkan kepada manusia tersebut bisa membuat perubahan hidup yang dimulai dari dirinya sendiri, kemudian sampai kepada orang yang ada di sekeliling kita. Itulah otoritas yang diberikan oleh Tuhan, kuasa untuk mampu merubah diri, bahkan mampu untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Dalam otoritas yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, seringkali manusia itu menyalahgunakan terhadap kuasa bukan untuk merubah dirinya, tetapi menguasai orang lain. Walaupun manusia sudah mampu meraih kuasa yang didapatkan tersebut, tetapi kuasa manusia sangat terbatas. Hanya pada kuasa Tuhanlah yang abadi, yang mampu merubah segala-galanya menjadi baik. Marilah di tengah-tengah ibadah kita hari ini, memasuki dalam kenormalan baru, kita mengumuli satu tema, kuasa bukan untuk menguasai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Injil Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20, yang dikisahkan ketika murid berada di ujung perpisahan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Di sana Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada murid-muridnya sebelum ditinggal. Ia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kata-kata firman ini adalah satu bentuk penguatan dan penghiburan bagi para murid-muridnya, di mana para murid akan mengalami rasa kehilangan sosok pemimpin, sosok pribadi yang terdekat dengan mereka. Dan Tuhan Yesus juga memahami kalau para murid-murid itu akan mengalami kegentaran hatinya. Murid-murid itu akan mengalami rasa ketakutan dan kekhawatiran saat akan memulai pelayanan pertama. Mereka tanpa Yesus, mereka tanpa pemimpin figur yang hadir secara kasat mata. Inilah yang diketahui dan yang ditangkap oleh Tuhan Yesus menjelang para murid-murid ini akan mengawali tugas dan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Rasa takut dan gentar yang berlebihan bagi Yesus, murid-murid ini akan menjadi persoalan yang besar, karena bila mereka dipengaruhi oleh rasa takut merasuk dalam sebuah kehidupannya, maka mental mereka akan kerdil, mental mereka akan down, tidak mampu bangkit lagi. Dan itulah yang terjadi ketika kita berada dalam COVID-19 ini. Jika imunitas tubuh manusia
menurun, itu disebabkan karena rasa takut yang berlebihan. Maka ketika kita menghadapi virus yang sedang merambah seluruh dunia ini, kita tidak memiliki rasa takut yang berlebihan, maka imunitas tubuh kita ini akan kuat. Dan ketika imunitas tubuh kita ini kuat, maka akan susah bagi virus akan masuk dalam tubuh manusia. Kesadaran itulah yang dibaca oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Supaya murid-muridnya tidak mengalami merasa ketakutan yang berlebihan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan penguatan dan penghiburan bahwa segala kuasa di bumi dan di surga telah menjadi milik Tuhan Yesus secara penuh. Jadi para murid-murid ketika mendengarkan perkataan firman Tuhan yang demikian tersebut, tentu murid-muridnya mesti tidak menjadi takut yang berlebihan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus menyadari dan kita harus mengimani apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kita harus ingat kepastian ini. Saudara boleh ragu, saudara boleh tidak percaya, atau sebaliknya saudara mengakui. Tetapi yang pasti, segala kuasa di bumi dan di surga telah diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, tidak perlu pengakuan. Saudara mau percaya atau tidak, Tuhan Yesus dihujat atau dipuji, Yesus tetap Tuhan. Yesus tetap berkuasa baik di surga maupun di bumi. Kenapa demikian? Karena segala kuasa itu telah diberikan dan diserahkan Bapa ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berarti selama kita berjalan dengan Yesus, kita enggak perlu takut dan khawatir dengan apapun. Termasuk ketika kita menghayati memasuki pada kenormalan baru ini, kita tidak perlu memiliki rasa takut yang berlebihan karena Tuhan akan datang menyertai setiap kita. Mari kita berlaku yang lebih baik, sehat, teratur, dan disiplin. Semuanya itu bila kita lakukan, penyertaan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa kehidupan Kristen itu didasarkan pada sebuah kepastian. Kita harus menyadari kuasa Tuhan Yesus itu. Kalau kita tidak menyadari akan kuasa Tuhan tersebut, kita enggak akan menjadi orang yang setia. Kita tidak akan menjadi orang yang kokoh. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang tangguh dan teguh dalam menjalankan, mewartakan kabar sukacita dalam dunia ini. Baru menerima persoalan, mulai kecewa, mulai mundur, mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, padahal persoalan itu hanya kecil dan sepele dihadapinya. Kita mungkin akan berkata ketika kita belum siap dan tidak tangguh tersebut, dia akan mengatakan, Tuhan, saya enggak sanggup. Tuhan, saya enggak mampu. Percuma saya melayani, percuma saya berpelayanan. Nah, ini yang saya katakan bahwa seringkali kita tidak menyadari akan kuasa Tuhan Yesus yang sudah dimiliki, yang sudah diberikan baik di surga maupun di alam di mana kita hidup ini ada dalam kekuasaan Tuhan Yesus Kristus.
Bila kita sudah menyadari akan kuasa Tuhan Yesus yang dimilikinya, di hadapan kita boleh ada batu karang yang besar. Di hadapan kita boleh ada persoalan yang membebani kita. Boleh ada tantangan yang berat. Boleh ada kesulitan yang tidak mampu untuk kita tanggung. Tetapi kita akan berjalan terus dan berkata bahwa Yesus memiliki kuasa. Yesuslah yang memberikan kemenangan yang luar biasa, sekalipun itu berat, sekalipun itu besar, tetapi kuasa Yesus ketika berkarya di tengah-tengah kehidupan kita, semuanya akan menjadi ringan. Itulah kuasa Tuhan. Menyadari atas kuasa Tuhan tersebut, masihkah kita percaya bahwa firman Tuhan yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, masih relevankah bagi kita di masa sekarang? Dia telah memiliki kuasa di bumi maupun di surga, serta kehadirannya selalu ada bagi kita, karena Tuhan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan kita. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan panggilannya. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah tugas, panggilan, dan pekerjaan yang harus kita jalankan ketika kita sudah menanamkan pada pribadi-pribadi kita bahwa Tuhan sudah memiliki kuasa di surga dan di bumi akan menyertai kita. Tentu kita tidak akan merasa was-was, khawatir maupun takut yang berlebihan dalam menjalankan tugas panggilan di tengah-tengah dunia ini. Berangkat dari perenungan tersebut, kita bersama-sama memasuki dalam peradaban baru, yaitu kenormalan baru. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama belajar, bekerja lagi dan berdoa untuk negara kita Indonesia, dan kembali memuliakan Tuhan dalam ibadah, menghormati sesama dan mencintai sesama, jaga lingkungan, alam dunia. Ubahlah pola hidup dan kerja kita, jaga diri dan jaga sesama kita, sebab setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Setiap orang punya tanggung jawab yang sama di mata Tuhan. Mari kita hempaskan keputusan-keputusan dan keputusasaan yang melanda kita. Tetaplah bersemangat hidup dan kerja, tetaplah bersemangat dalam belajar. Masa depan pasti masih ada. Dan mari kita senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, sesulit dan seberat apapun kehidupan ini. Tuhan Yesus mempunyai kuasa di surga dan di dunia dengan tidak gentar. Mari kita sebarkan kuasa Tuhan. Dengan kuasa Tuhan Yesus, keadaan kita akan segera dipulihkan. Percayalah, kuasa Tuhan akan menuntun dan menyertai kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Terima kasih. Marilah bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menggunakan kidung jemaat nomor 341. Mari kita pujikan bait 1 dan baitnya yang ketiga. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita memperbarui pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Bapak, Ibu, kita undang bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita bawa pada hari ini. Hendaknya kita juga berkenan mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dengan landasan firman Tuhan yang kami ambil dari 2 Korintus 9 ayat 8 dan 9 yang demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita kumpulkan persembahan kita dengan memuji nama Tuhan dari kidung jemaat nomor 337 ayat 1, 2, dan 3. Betapa kita tidak bersyukur.
bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi jaya surya dan cerah, di tingkah hijau burung terhenti, bunga pun berbit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan dan firman Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita berdoa. Di akhir doa syafaat akan kita akhiri dengan doa Bapa Kami, Kidung kontekstual nomor 143. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat bagi-Mu Tuhan, Engkau sudah menyertai dalam ibadah kami. Engkau sudah menuntun, bahkan Engkau telah hadir melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan. Biarkanlah kuasa yang Kau miliki akan semakin menguatkan dan menghibur kami dalam memasuki di era kenormalan baru ini. Sekalipun kami berada dalam suasana yang tidak penuh dengan pengharapan, tetapi kehadiran-Mu akan menumbuhkan pengharapan pasti melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan, semakin menggugah kami untuk dapat mengimani dan mengimplementasikan dalam hidup sehari-hari, agar dalam kondisi dan keadaan apapun kami dapat senantiasa bisa beradaptasi dan kami dapat menjalankan tugas panggilan pelayanan kami, mewartakan kabar sukacita, menjadikan hidup yang penuh disiplin, hidup yang penuh dengan sehat, hidup penuh dengan pengharapan. Semuanya itu adalah kabar sukacita yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan yang kami bangun hari ini, kami juga menyerahkan gereja Tuhan dimanapun berada. Dalam menjalankan tugas pelayanannya, penyertaan dan naungan Tuhan selalu ada, sehingga kehadiran gereja-Mu akan senantiasa bisa menjadi berkat bagi kebanyakan orang. Melalui tangan-tangan
para pelayan-pelayan Tuhan, anggota majelis jemaat-Mu yang akan menjalankan tugas dan panggilan ini. Engkau senantiasa menguatkan mereka, meneguhkan mereka, agar dalam menjalankan panggilan dan pelayanan ini dijalankan tidak dengan rasa ketakutan yang berlebihan, tidak dijalankan dengan rasa kekhawatiran yang berlebihan, tetapi dengan penuh keberanian, karena kami punya keyakinan bahwa Engkau memiliki kuasa di surga dan di bumi ini. Terima kasih sabda-Mu yang menguatkan kepada kami semua. Semua kegiatan yang telah dicanangkan oleh gereja-Mu, kiranya Bapa memberkati agar semuanya bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Warga jemaat-Mu yang ikut ambil bagian dalam membangun persekutuan, Bapa senantiasa memberkati keluarga-keluarga mereka, memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, memberkati setiap usaha-usaha mereka, agar melalui pekerjaan yang dijalani dapat menghayati atas kuasa dan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupannya. Dinamika kehidupan yang kami jalani seringkali menerpa kami untuk lebih kuat. Bagi saudara kami yang saat ini sedang dilanda persoalan yang berat, saudara kami yang saat ini sedang berbaring sakit, kiranya Bapa senantiasa memberikan kekuatan dan kesembuhan agar mereka dapat menjalani hidup ini penuh pengharapan kepada-Mu saja. Bagi anak-anak kami yang masih belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan jodoh, Bapa senantiasa menyertai dan melindungi dalam setiap upaya yang dijalankannya. Karena kami percaya Engkau telah menyediakan terbaik bagi kami. Begitu pula bagi anak-anak yang masih sekolah, sekalipun belajar di rumah masing-masing, tetapi tidak akan semakin mengurangi semangat kami dalam meraih cita-cita kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi negara bangsa kami Indonesia, mulai dari presiden, para menteri, gubernur, sampai kepada pemerintahan di daerah. Biarkanlah dalam menjalankan tugas pelayanan ini, Engkau memberikan hikmat, hingga dapat membawa kehidupan bangsa ini menuju pada era baru, tatanan hidup baru, yaitu dalam hidup new normal. Kami percaya melalui hikmat Tuhan akan bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur kepada-Mu melalui persembahan yang sudah kami himpun. Berkati dan kuduskan, agar setiap persembahan yang sudah kami himpun berkenan dan dapat Engkau pakai sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang telah Tuhan berikan tambahan usia pada minggu-minggu ini. Dengan bertambahnya usia, mereka semakin dapat menghayati atas kuasa dan kasih-Mu dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, perjalanan kehidupan yang akan kami tempuh sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa pengasihan-Mu. Terima kasih kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami ini hanya dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk berdiri. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan sukacita, bekerjalah dengan setia. Ingatlah, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah, penyertaan dan kuasa Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Kidung Jemaat 426, mari kita nyanyikan bait yang pertama. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Anaklah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatanya ramai dan cemerlang. Marilah kita memohon berkat kepada Tuhan. Anugerah damai dan sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal, dalam persekutuan Roh Kudus sumber hikmat dan berkat, senantiasa memberkati hidup dan kehidupan saudara-saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Demikian ibadah Minggu pagi hari ini. Atas nama Majelis Jemaat saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku sekalian yang telah beribadah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya.